فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah, masih pada pembacaan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang kita kaji pada beberapa bulan terakhir ini, serta judul bab yang sedang kita kaji adalah judul bab yang terakhir. Kitab Tauhid adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bab yang ke-66 sekaligus bab yang penutup yang dijadikan sebagai materi pada judul bab adalah potongan ayat dari surat Al-Zumar pada ayat yang ke-67. Wa ma qadarallaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Dan judul ini beliau ingin mengajarkan kepada kita sebagai pelaku tauhid bahwasanya orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan atau terjerumus ke dalam kekufuran, pada hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya mereka tidak memuliakan dan mensucikan Allah. Kalau mereka dalam meremehkan, merendahkan, menyepelekan dan tidak mensucikannya. Beliau bahkan dalam judul bab ini di bawah ayat begitu banyak hadis yang kesemuanya menerangkan tentang agungnya Allah, besarnya Allah, sucinya Allah. Kalau kita baca beberapa di antaranya, kita akan lanjut masih tersisa beberapa hadis yang lainnya. Kita masuk dalam pembacaan hadis berikutnya. Kata sang penulis Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa rawa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kata riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Mas-samawati as-sab' wal arduna as-sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Nah, asal ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, tidaklah langit-langit yang 7 serta bumi yang 7, langit 7 lapis, sebagaimana bumi 7 lapis. Fi kafir rahman, di telapak tangan ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti benih biji sawi di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Ini namanya
tamsil al-mar'i bil mar'i, permisalan yang dilihat bukan zat. Nanti bukan mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki telapak tangan di antara ujung jari jemari terdapat 3 ruas. Kemudian ada sidik jari. Kemudian di ujung jari kita ada kuku serupa tangan Allah Subhanahu tidak. Bukan yang diinginkan permisalan zat, tapi permisalan mar'i yang dilihat. Bahwasanya langit yang 7 serta bumi yang 7 lapisan di tangan Ar-Rahman, tangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sama dengan apa yang di tangan kita apabila kita meletakkan di telapak tangan kita benih biji sawi, bibit biji sawi. Dan asalnya sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Berarti kan ini asar. Akan datang dari penguatnya juga dari hadis kita akan baca penunjang akan keabsahan perkataan Ibnu Abbas ini. Dari hadis ini kita ambil beberapa fawaid. Pertama adalah langit 7 lapis, sebagaimana juga bumi 7 lapis. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqas samawati huwallazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahu. Dia akan menciptakan langit 7 lapis, demikian juga bumi semisalnya, semisal dalam hal tingkatan atau lapisan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Dalam Al-Qur'an Karim sendiri terdapat 3 lafaz yang berbeda penyebutan tentang tangan dari sisi jumlahnya. Terkadang dengan isim mufrad artinya satu. Kata tunggal terkadang tentang 2, datang dengan penyebutan isim musanna, tangan Allah 2. Terkadang juga datang dengan penyebutan majmu', lebih dari 2. Namun kesimpulannya dialihkan ke hadis yang kita bacakan nanti ketika sampai pada tempatnya bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala 2. Adapun penyebutan tentang lafaz tunggal Allah memiliki tangan, datang dengan lafaz tunggal artinya 1. Penyebutan tentang Allah memiliki jenis tangan, tangan, ada tangan. Datang dengan lafaz majmu', tidak ada kemungkinan bahwasanya lafaz 2 juga termasuk jamaah. 2 termasuk jamaah. Ketika seseorang sementara sholat sendiri, datang orang yang kedua ingin menjadikan sholat yang tunggal tersebut jamaah, jumlah 2 jamaah. Dalil berikutnya waqala Ibnu Jarir At-Tabari. Ini yang Al-Qursi. Qala hadatsana Yunus qala akhbarana Ibnu Wahb qala Ibnu Zaid hadatsani Abi Zaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang penuh kepada kita di sini, antara sahih dan hasan. Sebagian hadis disesuaikan oleh Syekh Albani, sebagian lagi dikuatkan oleh Al-Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas-samawati as-sab'a fil kursi illa kadarahi masaba'atin ulqiyat fi kursin." Gambar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah langit yang ke-7, langit yang 7 maksudnya, jumlah langit 7 lapis, dibandingkan dengan kursi. Jadi langit susunan 6, alam semesta. Dan pertama langit yang kita lihat dengan mata kepala kita namanya langit dunia. Kemudian di atas ada langit berikutnya, langit kedua, langit ketiga, sampai 7 lapis langit. Akan datang juga pada hari yang setelahnya, setelah langit yang ke-7 di atasnya ada samudra, lautan yang luas, air. Di atas itu baru ada kursi, surga dulu, atau sebelumnya 7 lapis langit, kemudian surga,
100 derajat, kemudian di atas itu ada 6 samudra, kemudian kursi, kemudian arsy, baru Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, meninggi, terpisah dari arsy. Akan datang nanti hadisnya. Saya datang penyebutan tentang kursi di sini. Perbandingan antara kursi dengan 7 lapis langit adalah semisal qadara himasaba'atin ulqiyat biturs. Ibaratnya seperti 7 uang koin. 7 uang koin. Begitu mungilnya dan kecilnya, diletakkan di atas perisai zaman dulu. Kalau sendiri diletakkan di genggaman tangan, satu di kepala tangan, ada pegangannya lagi satu di sini, kemudian berbentuk bulat melingkar. Sama seperti itu punya nasi bulat tanpa, jadi kita makan jamaah dengannya. Nah, melingkar bulat. Bentuk yang bulat tadi, kemudian dilemparkan 7 uang koin. 7 uang koin itu ibaratnya seperti 7 lapis langit dan lebarnya. Nah, turs, perisai, tameng. Ibaratnya adalah kursi. Artinya kursi lebih besar daripada 6-7 lapis langit. Kursi lebih besar daripada 7 lapis langit. Dan kursi sendiri dalam tafsir yang tepat dari Ibnu Abbas, meskipun ini mauquf sampai kepada dia hanya saja memiliki hukum marfu. Kursi adalah, kata Ibnu Abbas, mentafsirkan tentang kursi yang ada dalam ayat kursi pada surat Al-Baqarah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kata Ibnu Abbas, al-kursi maudhi'u qadamayir rahman. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki ar-Rahman. Jadi lain kursi, lain arsy. Arsy adalah singgasana. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki ar-Rahman. Nah, jadi penulis sengaja membawakan akar yang indah ini menggambarkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum jami'an. Langit yang begitu luasnya dibandingkan dengan kursi tidak ada bandingannya. Bahkan 7 lapis langit mau dibandingkan dengan 1 kursi, kursi lebih besar. Di atas kursi masih ada arsy. Makhluk Allah yang paling besar. Jadi besar daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian Allah di atas itu Allahu Akbar. Allah lebih besar. Asar ini 2 asar yang barusan kita baca. Satunya mauquf sampai kepada Ibnu Abbas, dan satunya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala agung, besar. Jangan diremehkan, jangan disepelekan. Jangan direndahkan. Penetapan tentang bab yang sedang kita kaji bahwa orang-orang yang mau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini jahil. Perlu diajarkan. Ajarkan kepada dia siapa Allah, bagaimana besarnya Allah, besar zat, besar kemampuan. Jangan pernah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu. Hal tersebut tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya, kemudian kita ingin mengangkat seseorang dari kalangan makhluk dan disetarakan dengan Allah. Allah bisa mengatur alam semesta, makhluk ini pun bisa. Nah, hal tersebut tidak pantas. Tidak patut. Ini adalah makhluk. Makhluk setinggi apapun derajat dia, entah itu di sisi Allah ataupun di sisi makhluk, tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang melakukan kesyirikan, orang melakukan kekufuran, merendahkan Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya membuka wawasan kepada kita dari hadis-hadis yang tadi dibawakan, yang beliau tarik napas panjang di dalamnya. Begitu banyak hadis menerangkan tentang Allah agung, Allah besar. Makanya pantas Nabi SAW menerangkan bahwasanya dosa yang paling besar adalah ini dia, syirik. Dosa yang paling besar, tidak ada yang besar daripada dosa. Ketika beliau ditanya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyud dzambi a'dham?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Pertanyaan yang luar biasa. Agar seseorang tidak terjerumus ke dalamnya. Beliau memberikan jawaban,
bahwa dosa besar yang paling besar adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan kepada Allah tandingan, saingan, sekutu, padahal dialah yang telah menciptakan engkau. Hal yang tidak pantas, tidak patut, tidak seyogianya, tidak sepantasnya menyandingkan satu makhluk pun disandingkan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang penulis bawakan dalam bab ini. Qala, masih perkataan Imam Ibnu Jarir. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal kursi fil arsy illa ka hirqati min hadid ulqiyat baina dhuhrai falatin min al-ard. Nah, ini hadis dan disuaikan oleh Syekh Al-Albani. Dari Abu Dzar semoga Allah meridainya, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidaklah kursi yang disandingkan dengan ars, perbandingan antara kursi dengan ars. Tadi 7 lapis langit dengan kursi. Begitu mungilnya kursi, nah maksud kami begitu mungilnya 7 lapis langit di hadapan kursi. Sekarang perbandingan lagi antara kursi dan ars. Nah, perbandingan antara kursi dan ars, tadi kita terangkan kursi artinya apa? Tempat kedua telapak kaki atas mak. Ars hingga sana. Yang dalam secara bahasa yang demikian ars. Kecuali seperti cincin dari besi yang dilontarkan di tengah lapangan di permukaan bumi, tanah lapang yang begitu besar. Nah, kalau kita pahami mungkin tanah lapang yang ukuran sepak bola 100x100, taruhlah lebih kurang daripada itu, setengahnya 50x50. Kemudian dilemparkan di tengah lapangan tersebut cincin dari besi. Bandingkan bagaimana besarnya ars dibanding di sisi kursi. Kursi kecil dengan ars yang luar biasa besarnya. Beliau bertahap ingin menerangkan kepada kita tentang bentuk-bentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling besar wujudnya adalah ars. Di bawah itu ada kursi. Di bawah itu ada 7 lapis langit. Kemudian bumi di bawah kolong langit. Kita berpijak di atas permukaan bumi. Kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bandingannya dengan seluruh makhluk yang ada, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang terkatakan tidak sopan, tidak pantas, tidak berhak, makhluk yang begitu kecil dan mungilnya serta kerdil disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah, siapa mereka yang telah kesyirikan, pelaku kekufuran. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, baina as-sama'i dunya wallati taliha 500 am. Kita berikan yang ini. Jarak antara langit dunia, langit yang kita lihat dengan mata kepala kita, langit yang terlihat kebiru-biruan, dengan langit yang setelahnya, langit yang pertama dengan langit yang kedua, jaraknya adalah sejauh perjalanan 500 tahun lamanya. 500 tahun. Hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan komunitas kaum Arab. Dan mereka memiliki patokan untuk menyebutkan tentang jarak. Wah, zaman dulu belum ada jam, berapa kilo. Kemudian hal yang lumrah untuk menentukan bahwasanya ini perjalanan dengan apa?
Memang dulu belum ada kendaraan roda 2, roda 1, roda 3. Nah, yang mereka jadikan sebagai tolak ukur zaman tersebut adalah perjalanan dengan onta. Perjalanan dengan onta. Kemudian dikatakan sehari perjalanan adalah mulai dari terbitnya fajar pagi sampai terbenamnya matahari, malam hari mereka istirahat. Kalau perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mekah perlu beberapa hari. Itu pun entah berapa puluh kilometer atau ratus kilometer. Tiap sekarang 500 tahun perjalanan. Ada jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya sejauh ini. Dan hadis semacam ini kita bisa nilai bahwasanya dusta orang mengakui bahwasanya perjalanan dari bumi menuju ke bulan hanya beberapa hari. Karena mereka lagi membuat spekulasi bahwasanya perjalanan dari bumi ke Mars butuh waktu 9 bulan. Omong kosongnya orang kafir. Kalau kita punya hadis yang lebih sahih, yang kita yakin dan percaya bahwasanya datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya berita tersebut adalah lebih tepat. Ini datang dari asar Ibnu Mas'ud, nanti akan datang juga dari hadis Rasulullah SAW sendiri tentang jarak antara langit dengan langit satu dengan langit yang lainnya. Wa baina kulli sama'in wa sama' 500 am, dan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya lagi 500 tahun. Berarti 7 lapis langit untuk bisa menempuh sampai ke atas kali 500, 3.500 tahun. Sekarang penanggalan Masehi saja baru 2000. Nanti kalau dari awal tahun Masehi berangkat, sekarang belum sampai. Wa baina as-sama'i as-sabi'ah wal kursi 500 am. Demikian juga jarak antara langit yang paling terakhir langit ketujuh dengan kursi sama 500 tahun perjalanan. Wa baina kursi wal ma'i 500 am, dan jarak antara kursi dengan air samudera. Dalam satu huruf kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'." Ya Allah menerangkan dalam Al-Quran surat Hud bahwasanya arsy Allah berada di atas samudera, di atas air. Bagaimana bentuk airnya? Wallahu a'lam. Artinya ada air di atas langit ketujuh. Di kursi dulu, kemudian air. Jaraknya antara kursi dengan air juga 500 tahun perjalanan. Wal arsy fawqal ma', dan arsy di atas air. Tadi kita sebutkan datang dari surat Hud. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy, meninggi di atas arsy, tidak bersentuhan. Allah tidak butuh dengan arsy, bahkan arsy lah yang butuh dengan Allah. Jangan dibayangkan seperti seorang raja duduk di singgasananya merapat. Raja butuh dengan singgasananya, tahta kehormatannya. Namun Allah tidak butuh dengan arsy, bahkan arsy yang butuh dengan Allah. La yakhfa alaihi syai'un min amalikum. Saking jauhnya Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan jauhnya Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, namun tidak tersamarkan sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Tidak tersamar sedikit pun amalan-amalan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Bukan berarti Allah Subhanahu bersama kita. Wa ini ada pemahaman yang salah, keliru. Sebenarnya kita ditanya, di mana Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab Allah di mana-mana. Wallahi ini akidah yang rusak, bobrok. Kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, di permukaan bumi ada tempat yang bersih, ada tempat yang kotor, ada tempat yang jorok, ada tempat yang kita sendiri sebagai manusia enggan untuk datang kepadanya. Apalagi Allah berada di tempat tersebut, tidak, hal yang mustahil. Tidak mungkin. Allah meninggi di atas arsy, jauh dari hamba-hambanya, dan
untuk menarik dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terdapat ribuan dalil berdasarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas 6 langit. Amintum man fis sama ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. 7 tempat terulang penyebutan tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Penyebutan Allah berada di atas arsy. 7 tempat terulang dalam Al-Qur'an. Bahkan orang awam yang memiliki fitrah yang bersih, ketika berdoa, kemana dia mengangkat katanya? Ke atas. Bukan ke kiri dan kanan, ke bawah. Nah, artinya Allah Subhanahu berada di atas langit, bukan berada di mana-mana. Demikian juga orang yang sholat membaca di dalam sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabb yang Maha Tinggi. Artinya di atas, bukan di mana-mana. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun dia bersama kalian, dimanapun kalian berada. Ma'iyatullah, ma'iyatul ilm. Ilmu Allah bersama kalian. Dan Allah tetap berada di atas 6 langit. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terhalangi ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun Allah mengetahui. Tapi zat Allah yang Maha Suci di atas langit. Rusak, bobrok pemahaman bahwasanya, apalagi datang sebagian tidak ditetapkan di dalam kurikulum sekolah SD, SMP, SMA di Indonesia, datang dari ilmu ahli kalam. Ketika ditanya Allah di mana, Allah berada di mana-mana. Nah, semua mereka jamaah tabligh ketika ditanya Allah berada di mana-mana. Ditanya Allah berada di mana, dia bertasbih, subhanallah, jangan tanya pertanyaan itu. Dia tidak mau untuk ditanya. Padahal Nabi SAW dalam hadis Muawiyah bin Hakam, beliau pernah bertanya kepada seorang budak wanita kecil, aina Allah? Budak wanita kecil yang fitrahnya masih bersih, dia menjawab, Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Nah, sekolah tidak mengajarkan orang jadi pintar, bahkan menjadi bodoh, jauh dari agama. Makanya kita nasihatkan untuk yang masih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum, tidak amanat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pendidikan sekolah-sekolah yang lebih bersih daripada itu. Ajarkan di sekolah umum, Allah menjauhkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pengkhianat. Kita katakan demikian. Dia mengkhianati anaknya. Dia sudah tahu sekolah tidak bagus, mengajarkan dalamnya akidah yang rusak. Dia masukkan anaknya di dalam. Boleh kita katakan dia adalah pengkhianat. Dan tepat demikian. Dan dia akan bertanggung jawab akan hal tersebut. Kenapa anaknya rusak? Karena orang tua yang menyekolahkan anak dia di dalam sekolah mengajarkan akidah-akidah yang bobrok. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad bin Salamah an Asim Aizir an Abdullah bin Mas'ud. Warawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah, juga bin Mas'ud datang dari bin Mas'ud dari jalan Abu Wa'il, Syafiq bin Salamah, Zir bin Qubaish. Kemudian kata penulis untuk memvonis hadis ini, qalahu al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala wa qala wa lahu turqun. Al-Hafidz Az-Zahabi menguatkan hadis di atas atau 6 asar di atas dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya hadis ini memiliki jalan dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi. Mustajab bihi. Hadisnya boleh untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Keterkaitan antara asar ini, asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan judul bab ini sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Berdasarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala besar, Allah Subhanahu wa taala agung, Allah Subhanahu wa taala tinggi jauh dari hamba-hambanya, yang tidak pantas untuk ditandingkan makhluk dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hal tadruna kam baina samai wal ard? Bentuk pertanyaan dari beliau. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Bumi yang kita lihat, bumi yang paling dekat, bumi yang pertama, yang terlihat di angkasa, 6 kebiru-biruan. Kulna kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ilmu pengetahuan seperti ini, hanya bisa diketahui dengan wahyu. Dengan ilmu sains, tidak mungkin bisa. Siapa yang pernah sampai ke langit dari kalangan makhluk? Tidak ada. Dusta. Blok barat ingin mencari pamor, meruntuhkan blok timur. Mendatangkan kedustaan bahwasanya 3 orang ternama mereka pernah naik ke bulan. Neil Armstrong dan teman-temannya. Wah, itu cuma spekulasi dari blok barat. Beliau bertanya kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau beliau memberikan jawaban, bainahuma masiratu 500 sana. Jarak antara keduanya 500 tahun perjalanan. Saya kita sebutkan di depan, bangsa Arab kita menyebutkan tolak ukur perjalanan dengan kendaraan onta. 500 tahun perjalanan. Ini hadis yang sebelumnya tadi datang dari asar, yang kita katakan bahwasanya dikuatkan oleh hadis ini. Wa min kulli samai ila samai masiratu 500 sana. Dan juga jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Perjalanan. Ini lagi. Wa kasifu kulli samai masiratu 500 sana. Tadi jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Sekarang ketebalan langit juga perjalanan sejauh 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit. Wa baina samai sabi wal arsi bahrun baina asfalihi wa a'la kama baina samai wal ardh. Kemudian jarak antara langit ke-7 dengan arsy, terdapat samudera. Samudera tersebut batasan paling rendah ke paling tingginya sebagaimana jarak antara langit dan bumi juga 500 tahun. Wallahu ta'ala fawqa dzalik, dan Allah di atas semua itu. Sebelum kita baca akhir hadisnya, gambaran tentang meningginya Allah Subhanahu wa taala mulai dari kita di permukaan bumi. Kemudian di atas ada 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit ada surga yang terbincang dalam satu hadis bahwasanya al-jannatu mi'atu darajah. Surga terdapat 100 derajat, 100 tingkat. Di atas surga baru terdapat kursi, kemudian samudera, kemudian arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini juga yang membantah tentang teori bumi bulat. Teori bumi bulat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas, posisinya di atas bumi. Kemudian yang menganggap tentang teori bulat. Di bumi bagian mana Allah Subhanahu wa taala? Artinya di atas bumi bagian mana Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala mengelilingi bumi. Ini hal yang mustahil. Maka teori yang paling dekat kepada al-haq adalah bumi itu bumi terhampar. Kalau kita katakan teori bumi itu bulat, di bagian bumi
atas mana Allah Subhanahu wa taala berada. Kalau itu Allah mengelilingi bumi. Makanya kita katakan ilmu-ilmu yang kita pernah dapati beberapa tahun, beberapa puluh tahun di sekolah dulu, wallahi hanya menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah rusak dengan ilmu-ilmu tersebut, sulit untuk menghilangkannya. Makanya ada orang yang mau masukkan anaknya lagi ke sekolah, wallahi orang tersebut betul-betul jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Dia sudah salah, dia sudah tahu kebenaran, dia mau anaknya juga salah seperti dia. Pengkhianat, dan demikian pengkhianat, mengkhianati 6 anaknya. Wala anak adalah amanat. Terakhir kata beliau, walaysa yafa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Dan tak tersamarkan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun tingginya Allah, jauhnya Allah dari hamba-hambanya. Tak tersamarkan sedikit pun dari amalan-amalan bani Adam. Jadi kata-kata di depan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggi di atas arsy. Namun ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya. Bukan zat Allah yang bersama hamba-hambanya berbukan, tapi ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah mengetahui bersamaan dengan zat Allah berada di atasnya. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuh. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Dari hadis Abdullah Abbas bin Abdul Muttalib, riwayat Imam Abu Daud. Tadi Hasan pengennya Syekh Albani. Jadi sampai di sini penyebutan tentang dalil-dalil yang kesemuanya datang menguatkan ayat yang disebutkan sebagai judul bab di depan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, tingginya Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya diagungkan dan tidak pantas untuk direndahkan, disepelekan, tidak disucikan. Hadis-hadis yang semacam ini sengaja dijadikan sebagai penutup untuk membuka telinga serta mata dan juga hati orang-orang yang masih mau melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya. Dan yang kalian jadikan sebagai sekutu tandingan tidak pantas disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi, Maha besar, Maha agung. Orang-orang yang masih menyekutukan Allah dari kalangan para makhluk, hal tersebut tidak pantas. Dan sangat tepat penulis membawakan judul bab ini sekaligus potongan ayat bahwa bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengetahui tentang wawasan, mengetahui tentang ilmu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar saja apabila dibandingkan dengan Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Makhluk Allah yang lebih makhluk Allah yang agung saja ketika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah a'zam. Pada sebagian tempat Allah mensifatkan tentang arsy azim. Rabbul arsyil azim. Allah mensifatkan tentang arsy adalah agung. Ternyata Allah lebih agung, lebih besar. Kita akan baca masailnya banyak sekali, alhamdulillah 18. Ya, di antara fawaid-fawaid yang bisa kita petik dalam judul bab ini. Fihi masail. Dalilnya juga banyak, masailnya juga banyak. Al-ula yang pertama tafsir qaulihi ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya. Ya, ini datang dari potongan ayat surat Al-Zumar, dijadikan sebagai judul bab. Bumi seluruhnya adalah bumi 7 lapis. Datang dengan dalil yang lainnya dari ayat dan juga dari hadis. Ayat dari surat Shaf, hadis dari hadis Aisyah dalam Sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhalama qayda shibrin minal ardi wiqahu min sab'i ardin yaumil qiyamah." Barang siapa yang mendolimi seukuran sejengkal dari tanah yang punya orang, dia rampas. Batas patokan dipindahkan, diperluas punya dia, meskipun hanya sejengkal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikalungkan di leher dia pada hari kiamat dari 7 lapis langit tersebut. Sejengkal, turun 1 lapis langit saja. Berapa ton? Tanah yang akan dia dikalungkan di lehernya. Dikali 7 lapis langit. Ya, di sini menerangkan juga bahwasanya bumi terdapat 7 lapis. Tubiqahu min sab'i aradin yaumal qiyamah. Akan dikalungkan di leher dia sejarak
sejarah tanah yang dia dolimi tersebut 7 lapis langit ke bawah. Ya maksudnya 7 lapis bumi ke bawah. Qabdatuhu yaumal qiyamah, genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bumi yang satu saja ini belum tentu kita sebagai umat manusia bisa mengelilinginya. Nah, belum pernah ada yang bisa mengelilingi bumi seluruhnya. Belum pernah tercatat dalam sejarah. Baik itu daratannya, lautannya, pegunungannya, sungai-sungainya belum pernah ada tercatat dalam sejarah dunia. Mengelilingi seluruh dunia. Nah, turun di negara ini. Dari negara diturun ke setiap provinsi. Dari setiap provinsi dia injak setiap kabupaten, kecamatan, sampai ke pelosok, desa-desa. Belum pernah ada. Nah, nanti saking besarnya bumi yang kita pijak ini, ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan satu genggamannya. Maka bukan cuma satu genggaman, dalam hadis yang lain pun kita akan dapati juga fawaidnya. Hanya di satu jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat-lipat, Allah gulung-gulung. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini paling tepat. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Tidak ada zat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Asal yang kedua, inna hadhil ulum wa amsalaha baqiyatun indal yahudi alladziina fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkiruha wa lam yata'awwaluha. Masail yang kedua, kata penulis, ilmu ini dan yang semisalnya masih tetap ada di sisi orang Yahudi. Orang Yahudi yang hidup di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengingkarinya, mereka tidak mentakwilnya, tidak memalingkannya ke sana dan kemari. Bahkan orang Yahudi pun meyakini bahwasanya inilah yang mereka dapati dari kitab suci mereka, dari nabi mereka, ilmu yang masih mereka warisi. Dari ini kita ambil pelajaran bahwasanya, pengetahuan tentang ilmu ini adalah sama pada seluruh nabi dan seluruh agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Ini sesuatu yang disepakati oleh seluruh nabi dan seluruh agama. Dan mereka tidak mengingkarinya akan hal tersebut. Mereka juga tidak mentakwil bahwasanya dimaksud dengan ketinggian Allah demikian. Jadi kalau ada yang menyelisihi ilmu ini, berarti dia menyelisihi seluruh para nabi. Ada yang menyelisihi ilmu ini, berarti dia menyelisihi seluruh agama yang datang dari Allah yang ada di permukaan bumi. Asal yang ketiga, annal habar lama Zakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam saddaqahu wa nazala al-Qur'anu bi takriri dzalik. Pendeta Yahudi ketika menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkannya pada konteks bahwa bukan agama mereka seluruhnya, tapi ilmu yang dia bawa al-haq diterima dari pihak manapun, seandainya pun datang dari orang jauh dan musuh. Al-haq tetap diterima. Tidak boleh. Tidak ada alasan untuk menolak al-haq dari siapapun datangnya. Selain dibenarkan oleh Nabi SAW berita tersebut, bahkan turun Al-Quran menyetujui. Jadi hal ini jangan ditolak. Datang Al-Quran Al-Karim menyetujuinya, Nabi SAW pun membenarkan. Meskipun data awalnya dari kisah yang telah kita baca di depan, awal berita itu datang dari orang Yahudi. Namun turun Al-Quran membenarkan hal tersebut. Tapi tidak setiap berita kita terima apabila datang dari umat-umat terdahulu Yahudi ataupun Nasrani, kita timbang dengan agama kita Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tanpa patokan atau tolak ukur dari Nabi SAW, beliau katakan dalam sebuah hadis bahwa idza ja'akum min ahlil kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum walakin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kata Nabi SAW, apabila datang kepada kalian berita dari umat terdahulu Bani Israel, maka jangan dibenarkan 100%, jangan juga ditolak 100%.
Tapi katakanlah kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami. Nah, kalau memang mencocoki apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, nah kita terima akan hal tersebut. Bukan karena berita dari mereka, tapi yang kita terima adalah dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau menyelisihi, nah kita tolak. Kalau tidak datang pembenaran, tidak juga datang penolakan, dalam hal ini kita menahan diri. Tidak katakan betul, tidak katakan salah. Nah, tidak katakan betul, tidak katakan salah. Karena alasannya, kalau kita katakan salah, jangan sampai itu adalah termasuk hal-hal yang memang datang dari kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita katakan benar, jangan sampai itu termasuk hal-hal yang sudah mereka rubah. Karena datang berita dari Al-Quran bahwasanya kitab suci mereka telah diganti, dirubah, ditambah, dikurangi. Ini sikap yang tepat ketika menerima berita yang datang dari ahlul kitab. Nah, tidak dibenarkan 100%, tidak juga diterima 100%. Kapan kita terima? Apabila ada yang mencocoki dalam kitab dan sunnah. Kapan kita menolak? Apabila tidak mencocoki, bahkan menyelisihi. Kapan kita menahan diri? Ketika tidak ada pembenaran dan penolakan. Ar-Rabi'ah yang keempat, wuqu'ud dhahk min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-habru hadzal ilm al-'azim. Terjadinya tertawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pendeta Yahudi ini menyampaikan ilmu yang agung. Penulis mengatakan ini ilmu yang agung, meskipun datang dari pendeta Yahudi. Dikatakan agung karena na'am Al-Quran mencucukinya, Nabi SAW membenarkannya. Dan beliau tertawa. Demikian gembiranya ketika seseorang menerima al-haq. Menunjukkan kepada kita bahwasanya al-haq rasanya manis. Bahkan sebagian alim ulama, para ulama ketika mereka mengkaji satu kajian, mencari, ingin meneliti satu entah hadis, satu perkataan ulama, mereka cari, telusuri dalam buku-buku ilmu. Kemudian mereka dapati, begitu senangnya mereka luar biasa. Hanya ingin mencari satu kesimpulan dari satu pembahasan. Butuh waktu yang tidak singkat, mereka dapati. Membuat mereka gembira, senang, karena al-haq yang mereka dapati tersebut. Bahkan ada kisah dari Suyuti, Imam Suyuti. Dia adalah imam meskipun memiliki 6 ketergelinciran dalam masalah akidah, dia sufi, tapi imam dalam tafsir, imam dalam ilmu hadis, imam dalam fikih, dalam perkataan dia, pendapat dia dipakai pada sebagian pembahasan. Dia mengatakan maksudnya ketika aku mengkaji satu hadis, aku cari, kemudian dapat, dia begitu senangnya akhirnya, dia mengambil pedang kemudian dia menari-nari. Para sufi menari-nari, bentuk kegembiraan dari mendapati al-haq yang dia kaji selama ini. Mengambil pedang kemudian dia menari. Bentuk senangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita tersebut. Beliau tertawa, dan ini hal yang lumrah biasa, gembira, membenarkan apa yang datang dari bisa jadi itu adalah musuh orang Yahudi. Al-Khamis yang kelima, tasrihu bi dzikril yadain wa anna samawati fil yadil yumna wal aradin fil ukhra. Yang kelima, penyebutan tentang dua tangan. Dan ini adalah yang tepat dari Al-Quran Al-Karim, demikian juga datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dua tangan, dan kita tetapkan sesuai dengan dalil yang datang. Allah memiliki kedua tangan. Namun pada bagian akhir dari masalah ini, masalah yang kelima, kata beliau, wa anna samawati fil yadil yumna wal aradin fil ukhra, dan bahwasanya langit-langit di tangan kanan dan bumi di tangan yang lainnya. Perhatikan, beliau dengan ungkapan yang begitu indah mengatakan bukan kiri tapi tangan yang lain. Tangan yang lain. Langit-langit di tangan kanan, bumi di tangan yang lainnya. Beliau tidak menyebutkan kiri. Tapi akan datang nanti pada masalah yang kelima, hal yang kelima kita akan sebutkan. As-sadis at-tasrih bi tasmiyati shimal. Penyebutan tentang tangan yang itu adalah kiri, dan ini diintikot oleh para hufaz
dalam ilmu hadis bahwasanya meskipun datang dari riwayat Imam Muslim dari jalannya Ibnu Umar, penyebutan tentang tangan kiri adalah penyebutan yang syad. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan tentang jalan datang dari Sahih Muslim, kata dia, tafarrada bi dzikri shimal fihi Umar bin Hamzah. Nah, datang riwayat sampai kepada Ibnu Umar. Umar bin Hamzah menyebutkan tentang lafaz shimal, kiri, dan ini adalah sesuatu yang diselisihi dari jalan-jalan yang lainnya. Adapun jalan yang lainnya seperti Nafi muridnya Ibnu Umar, Asbatun Nas, bahkan orang yang paling mengetahui tentang hadis-hadisnya Ibnu Umar adalah Nafi, namun dia tidak menyebutkan tentang tangan kiri. Makanya tangan kiri, penyebutan tentang tangan kiri adalah na'am syad, tidak tepat. Maka datang dari hadis Sahih Muslim sendiri, kita akan baca riwayatnya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabirin min nur ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin. Nah, dalam riwayat Muslim. Dan hadis Abdullah bin Amr bin As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang adil pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Nah, kita ulangi hadisnya. Orang-orang yang melakukan keadilan yang ada di permukaan bumi pada hari kiamat, mereka berada di atas 6 podium-podium dari cahaya. Berada tepat di sebelah kanan Ar-Rahman, arah kanan Ar-Rahman. Dan kedua tangan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah kanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan dan kedua-duanya adalah kanan. Ini hadis yang sahih datang dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dalam judul kitab Sifatul Qiyamah wal Jannah wal Nar. Kita ingin berikan tambih bahwasanya penyebutan tentang tangan kiri dari riwayat Sahih Muslim adalah periwayatan yang tafarrada syadz. Adapun riwayat yang sahih adalah penyebutan tangan kanan dan yang lainnya ukhra, penyebutan dengan ukhra. Telah berakhir waktu. Wallahu ta'ala. Masalah ini insyaallah kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.